Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Selamat sore Dela, luar biasa, mantap. Luar Kabar baik. biasa. Baik. Nah, terima kasih para peserta yang sudah hadir, Bapak Ibu semuanya, dan juga yang baru join. Tema webinar hari ini, mengapa mata uang bergerak dan dari mana dasar-dasar pergerakan harga tersebut? Karena setiap barang yang diperdagangkan, termasuk mata uang, pasti nilainya akan bergerak. Nah, untuk tahu dasar-dasar pergerakannya dari mana, ikuti webinar hari ini sampai selesai ya. Nanti materi hari ini akan dijelaskan oleh Palindu. Silakan Bapak Ibu tanya-tanya tentang materi hari ini karena akan sangat berguna untuk para pemula. Oke, sebelum mulai, aku mau ingetin untuk Bapak Ibu yang belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, silakan di-rename dulu, karena kalau tidak akan di-remove sementara oleh admin. Nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara hari ini. Silakan Pak Lindu. Ya, terima kasih Bella. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kita nih mau belajar mengenai apa saja sih sebenarnya yang menggerakkan mata uang ya. Ya, kalau kita lihat kan ya di MetaTrader gitu, kelihatan pergerakan mata uang ya naik ataupun turun gitu ya. Nah, sebenarnya apa saja gitu loh yang bisa menggerakkan ya. Sebenarnya sih ada dua hal yang menggerakkan, yaitu fundamental yang berdasarkan berita-berita atau data-data ekonomi gitu ya. Yang kedua adalah analisa teknikal. Nah, saya nanti paparkan mengenai fundamentalnya, nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mencatat kira-kira apa saja yang menggerakkan, yang paling besar menjadi penggerak gitu ya, yang biasanya high impact ya. Ada juga data-data yang lainnya sih, tapi ini yang saya kemukakan mungkin nanti yang high impact gitu ya. Nah, kemudian nanti ada juga saya paparkan mengenai teknikalnya ya, yang saya akan tunjukkan nanti dalam pemaparan PowerPoint-nya. Ya, kita mulai terlebih dahulu yang menggerakkan berdasarkan fundamental ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian mungkin tahu waktu saya contohkan saja ya yang paling kena sama kita ya, istilahnya mungkin paling kita mengerti karena mungkin beberapa di antara kita mungkin sudah pernah mengalaminya ketika tahun 97 gitu ya. Itu kan kita mengalami krisis moneter ya kan. Banyak orang yang melepas rupiah gitu ya ke dolar Amerika Serikat. Karena kenapa? Waktu itu pergerakan rupiah itu dari 2.500-an gitu ya, akhirnya terus melemah, melemah, melemah sampai akhirnya ke ke arah 10.000, begitu udah belum 10.000, baru istilahnya udah naik ke arah mendekati 5.000 aja orang udah pada panik, terus pada borong-borong dolar ya, sehingga eh, ada waktu itu lagu Aku Cinta Rupiah ya waktu itu ya. Karena apa? Karena banyak sekali orang yang lepas rupiahnya waktu sekitar tahun 97 itu. Permintaan dolar makin
tinggi. Kenapa saat itu terjadi? Karena masalah ekonomi dan krisis politik waktu itu, ya. Terjadi masalah ekonomi dan krisis politik. Jadi yang utama nih, kalau kita misalnya dapati suatu negara ada mengalami krisis politik ataupun ekonomi, ya, itu diprediksi akan melemahkan mata uang tersebut. Ya, sehingga apa? Kebanyakan orang melepas mata uang tersebut. Ya, kayak misalnya Inggris pernah setelah Brexit itu pernah ada terjadi krisis politik bolak-balik ganti perdana menteri sehingga pound sterling mengalami pelemahan. Orang pada lepas pound sterling, jual pound sterling gitu. Beli dolar, beli yen Jepang kayak begitu ya. Jadi seperti itu ya. Yang pertama adalah krisis politik maupun krisis ekonomi. Ya. Nah, ini perlu dicatat. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi penggerak adalah kondisi keamanan regional, ya, bukan di negara tersebut, tapi misalnya kondisi di suatu negara, contoh, ya, terjadi perang Ukraina dan Rusia waktu itu. Itu membuat apa? Beberapa mata uang melemah, permintaan terhadap dolar dan permintaan terhadap gold atau emas tinggi sampai waktu itu pecah rekor ya nilai emas ya. Karena apa? Karena kekhawatiran mengenai terjadinya perang antara Ukraina dan Rusia ini ya. Jadi kondisi terjadinya peperangan apalagi di suatu negara yang dianggap penting, setelah itu apa dampaknya? Terjadi masalah inflasi global ya. Jadi yang ketiga tadi peperangan, yang ketiga adalah inflasi. Ini kalau ada berita mengenai inflasi global, terutama terjadi misalnya di Amerika atau di China, ini akan mempengaruhi pergerakan mata uang di beberapa negara, ya. Terutama kalau misalnya terjadi di Amerika seperti itu ya. Inflasi ini membuat apa? Membuat dolar Amerika saat itu mengalami kenaikan, ya. Apalagi kenapa mengalami kenaikan? Karena Amerika akhirnya apa? Kalau inflasi semakin naik, Amerika menaikkan suku bunga, ya. Tahun lalu di bulan Maret Amerika menaikkan suku bunga sehingga apa? Dolar Amerika terus naik. Nah, setelah perang Ukraina dan Rusia, ketika Amerika menaikkan suku bunganya di bulan Maret, ya yang gold tadinya naik, akhirnya apa? Turun gitu nilai goldnya. Kenapa? Dolarnya menguat, ya. Jadi tadi masalah kondisi krisis ekonomi yang pertama dan politik, yang kedua adalah masalah peperangan, ya. Yang ketiga adalah masalah inflasi, ya. Kalau dengar masalah inflasi global kayak begitu. Nah, yang keempat adalah masalah suku bunga, ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini akan sangat diperhatikan. Jadi kalau ada dibilang akan dirilis data suku bunga Amerika, akan dirilis data suku bunga Inggris gitu ya. Itu akan sangat diperhatikan. Akan dirilis data inflasi gitu ya. Itu akan sangat diperhatikan ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi ini adalah penggerak yang biasanya high impact yang sangat diperhatikan. Ada nggak berita-berita yang lainnya? Ada, banyak ya. Tapi dibandingkan berita-berita yang saya sebutkan tadi, paling mungkin data-data yang lainnya medium impact gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke teknikal nih Bapak dan Ibu sekalian ya, karena selain fundamental, ada juga teknikal ya.
Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang mau menanyakan, ya. Baru-baru ini minggu yang lalu gold pecah rekor terbaru, ya, pecah rekor, ya. Jadi pecah rekor sepanjang masa, ya, karena kondisi yang lagi memanas ya di daerah Timur Tengah ini itu mempengaruhi sampai gold terus naik pecah rekor, ya. Kemungkinan trennya masih akan terus naik untuk gold ini, ya, karena kondisi yang belum mereda di beberapa daerah. Belum lagi kemarin juga ada berita mengenai Iran gitu menyerang Pakistan dan juga Irak dan Suriah seperti itu, ya. Nah, ini membuat beberapa pelaku pasar memprediksi ini gold masih akan naik nih, seperti itu, ya. Kecenderungannya masih akan naik seperti itu, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin ada yang mau ditanya sampai sini sebelum kita masuk ke technical, tentunya technical yang sederhana, ya. Dengan ada yang mau bertanya, mungkin Pak Personel atau Ibu Vidya atau yang lainnya. Kalau tidak, nanti saya langsung masuk ke teknikalnya nih, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, ada yang ditanyakan? Udah pada jelas ya? Oke. Contoh-contohnya kan sudah ada baru-baru ini juga ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita coba masuk ke teknikalnya ya. Nah, kita bisa tahu, oh kira-kira arahnya bergerak naik atau turun, ini berdasarkan apa gitu ya. Saya share screen dulu. Udah pada lihat ya, Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini cara sederhana untuk masuk pasar forex ya. Tentunya kita harus lihat apa yang harus kita perhatikan gitu ya. Kok kita ngelihat di sini, oh ini harga turun, ini harga naik kayak begitu. Nah, gimana nih bisa tahu harga akan turun, harga akan naik gitu ya? Arahnya cenderung kemana? Nah, ini yang perlu kita ketahui terlebih dahulu ya. Jadi sebelum masuk pasar, apa sih yang harus kita ketahui? Pertama, ya, yang pertama ini ya Bapak dan Ibu sekalian, ketahui arah tren pasar dan koreksi, ya. Jadi kita perlu tahu arah tren pasar. Kan harga itu kan naik, turun, naik, turun, naik, turun, arah naik. Itu kalau trennya naik gitu ya. Atau kalau misalnya arah trennya turun, ya pasti turun, ada naik, turun, naik, tapi secara keseluruhan itu turun, ya. Jadi dalam tren turun itu, ya, ada naik itu yang disebut koreksi, gitu ya. Nah, pentingnya kita mengetahui arah tren atau koreksi ini apa? Supaya kita bisa ambil posisi sesuai dengan arah trennya, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Jangan arah trennya turun, lalu kita pas melihat harganya lagi sedang naik nih, koreksi naik gitu. Saya ambil posisi beli gitu ya. Karena harga mau naik, kalau harga mau naik kan supaya dapat untung, kita beli kan di harga murah gitu kan ya, mumpung belum naik gitu. Nah, tapi ternyata naiknya itu hanya apa? Hanya koreksi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Bukan trennya masih turun. Jadi kalau misalnya kelihat, oh trennya turun, kalau naik itu hanya koreksi, jangan ambil posisi Bapak dan Ibu sekalian, ya. Tapi tunggu aja dulu ya, sampai kembali akhirnya turun dan kita ambil posisi sell atau jual ya, sesuai dengan trennya. Karena apa? Arah prediksinya cenderung untuk turun kayak begitu ya. Nah, yang kedua, target pergerakan harga nih Bapak dan Ibu sekalian, ya. Ini penting. Jadi kalau harga turun ataupun naik, kita perlu tahu nih, oh kalau naik sampai mana nih targetnya?
Atau kalau turun, sampai mana nih turunnya? Nah, kenapa ini penting sekali diketahui? Karena apa? Karena kalau kita nggak tahu target-targetnya, misalnya nih dalam tren turun sedang koreksi naik, kita nggak tahu nih, oh koreksinya ternyata sampai itu, sampai level sekian gitu ya. Sehingga apa? Ketika naik, kita udah misalnya kita udah masuk ambil posisi jual gitu sesuai dengan trennya. Tapi begitu kita ambil posisi jual, ya trennya turun, tapi ini lagi naik nih, koreksi. Kemudian kita ngelihat, loh, kok naik ini naiknya sampai mana nih? Ya, nggak tahu nih arah targetnya sampai mana. Akhirnya apa? Psikologi trading kita kena nih, langsung dak dikduk istilahnya kayak gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Wah, kok naik nih, makin naik. Akhirnya apa? Takut, kemudian tutup posisi. Begitu ditutup posisi, ya, terus tahu-tahu harga berbalik lagi turun. Ya karena sesuai dengan trennya. Ya, kok turun. Aduh, saya udah tutup rugi lagi. Kayak begitu ya. Sayang banget kan? Kayak gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi penting banget kita untuk tahu targetnya, target koreksi sampai mana, target misalnya tren sesuai dengan trennya sampai level mana, kalau lanjut sampai level mana, itu penting sekali untuk kita ketahui ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau kita tahu arah tren dan koreksi, tahu targetnya, ini psikologi trading kita bisa diminimalisir ya. Jadi kita bisa trading dengan mantap, ya begitu. Nah, setelah tahu dua hal yang di atas, baru kita tentukan masuk pasar. Tentunya sesuai dengan trennya, apakah buy atau sell. Kalau trennya naik, kita cenderung untuk posisi buy atau beli. Kalau trennya turun, kita ambil posisi sell atau jual. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian ya pasang stop loss dan taking profit. Pasang stop loss dan taking profit ini batas loss dan juga batas untung ya. Oh, kalau loss iya harus kita batasi, Pak. Tapi kalau profit kenapa harus kita batasi? Nah, mungkin ada yang bertanya demikian gitu ya. Nah, kenapa kita harus pasang stop loss dan taking profit? Karena begini, Bapak dan Ibu sekalian, kita kan nggak ngeliatin chart terus tiap-tiap hari, ya kan? Atau tiap jam, atau tiap detik kan nggak seperti itu. Kita masih punya kegiatan lainnya kan, ada yang kerja, ada yang mungkin punya usaha di mana gitu. Tentunya itu harus kita perhatikan juga. Nah, juga kalau kita punya keluarga, kita harus perhatikan keluarga kita juga, kayak gitu kan nggak setiap hari terus di komputer, nggak tiap jam terus di komputer terus, ya kan? Tapi kita cukup memprediksi arahnya kemana sih, gitu. Terus pasang open buy, open sell, kemudian pasang stop loss, taking profit, gitu. Udah bisa kita tinggal. Kalau kena stop loss, ya terbatas ruginya. Kalau kena taking profit, itu dapat profitnya di level yang kita pasang, ya. Tujuannya apa pasang taking profit? Karena kalau kita nggak pasang taking profit nih, kita udah profit, kita tinggal. Pernah ada kejadian, udah profit, profitnya besar, dia nggak pasang taking profit, udah untung besar, ya, dia tinggal dulu ke toilet gitu sampai berapa lama mandi kayak begitu ya. Tahu-tahu ada berita ya misalnya seperti yang tadi saya bilang high impact gitu ya. Kemudian harga berbalik ke arah loss-lossnya baru sedikit sih gitu ya. Tapi begitu keluar dari kamar mandi ngeliat, loss tadinya profit gede, merasa sayang. Akhirnya apa? Dibiarin terus, makin turun, makin loss kayak begitu. Akhirnya nggak ditutup-tutup dan akhirnya apa? Semakin loss seperti itu. Ya, jadi penting sekali kita untuk pasang stop loss dan taking profit ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mungkin sebelum kita masuk nih untuk analisanya, ada yang ditanyakan mengenai ini, Bapak dan Ibu sekalian?
arah tren pasar, koreksi, ketahui pergerakan harga, pasang open buy atau sell, ya, nggak ada. Kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian tidak menanyakan secara langsung, bisa melalui chat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan takut untuk menanyakan, bisa melalui chat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Atau mungkin ada yang misalnya menanyakan hal yang lainnya, bisa ya, Bapak dan Ibu sekalian. Mumpung waktunya juga masih cukup, bisa juga menanyakan hal lainnya yang mungkin selama ini jadi pertanyaan gitu ya, terus mau ditanyakan. Nah, ini kesempatannya ya Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut ya. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya gitu ya di kolom chat bisa ya dituliskan Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Ada ini contohnya GBP USD ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pergerakannya itu eh, di sini turun ya. Kemudian kita bisa lihat di sini dalam pergerakan turun ini ya, ini ada grafik turun. Kemudian di sini ada grafik naik. Inilah yang disebut koreksi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Sehingga kalau misalnya Bapak udah ambil posisi sell jual karena prediksinya arahnya turun gitu ya. Ketika ngelihat ini terjadi koreksi, wah naik nih. Bapak dan Ibu sekalian nggak usah takut. Karena kenapa? Karena memang arah trennya turun. Begitu dia naik karena arah trennya turun, nanti akhirnya apa? Balik turun lagi. Ya, ya sehingga apa? Posisi sel Bapak dan Ibu sekalian sempat memang berkurang saat koreksi, begitu turun, turun terus, akhirnya apa? Profit terus ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian nggak usah takut kalau ngelihat arah pergerakan seperti ini. Kalau kita sudah tahu arah trennya, ketika kita lihat koreksi, ya, nah koreksi ini tidak melebihi posisi yang tertinggi sebelumnya ya Bapak dan Ibu sekalian, tenang aja. Itu tandanya apa? Masih turun, ya. Kita bisa lihat kalau sedang tren itu, lihat ya, ini turun, posisi terendah ini sempat terendah ini, kemudian naik. Nah, naiknya tidak melebihi posisi tertinggi sebelumnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Kalau seperti itu terjadi terus turun lagi, kita langsung tahu, oh ini masih terus nih trennya turun nih. Ya. Apalagi setelah apa? Posisi terendahnya ini melewati posisi terendah sebelumnya, ya, ke break. Gitu ya. Lebih rendah lagi nih kan dibandingkan ini. Oh, berarti masih turun. Kemudian koreksi, pas koreksi naik gitu bisa kita lihat kan tertingginya kemudian balik lagi turun di sini. Nah, tertinggi ini masih lebih rendah daripada ini dan yang ini semua ya. Posisi tertinggi sebelumnya. Artinya apa? Memang masih dalam tren turun. Begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi untuk
Maaf Bapak dan Ibu sekalian, sempat keputus ya tadi ya. Bentar saya share screen lagi. Tadi koneksinya putus. Oh, ini saya nggak bisa di apa share screen sebentar ya. Ya, sudah terlihat ya. Oke. Nah, kita lanjut. Jadi udah tahu ya bagaimana kita mengetahui oh arah trennya masih turun nih, kayak begitu ya. Ya, kita lihat aja posisi tertinggi dan terendah saat ini dibandingkan dengan tertinggi dan terendah yang sebelumnya. Selama tertinggi dan terendah yang saat ini terjadi masih lebih rendah dibandingkan tertinggi dan terendah yang sebelumnya, itu berarti trennya masih turun. Sehingga kita bisa pertahankan posisi sel kita. Oke, kemudian di sini terlihat ini naik ya, pergerakan harga. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita tahu ini, oh mau tahu nih arah trennya masih tetap posisinya dalam tren turun, kita bisa tarik garis nih. Dari posisi tertinggi ini, misalnya ke posisi tertinggi ini, ya, ini kan yang udah terjadi. Kemudian bisa tarik garis sejajar yang sama di sini, ya. Jadi pergerakan harga nih ada di sini. Nah, kita bisa lihat ini harga semakin mendekat ke posisi garis atas yang disebut ini resisten, ya. Tahanan atas itu disebut resisten. Nah, kemudian kita lihat, kita bisa tarik garis, ya, sederhana ya, ini dengan tarik garis aja ya Bapak dan Ibu sekalian, dari posisi terendah ini misalnya ke posisi terendah ini, ya. Kemudian berikutnya, nah, tadinya kan ini sudah kelihatan apa, turun grafiknya, terus mulai mendekat ke sini ya Bapak dan Ibu sekalian, mendekat ke garis resisten batas atas, ya. Kemudian di sini terus jadi datar gitu ya. Ini tanda-tanda bahwa apa? Akan terjadi perubahan gitu ya. Kalau misalnya sudah mepet ke posisi garis ini gitu ya, kita yang sudah kita buat berdasarkan posisi tertinggi ini sambung ke posisi tertinggi berikutnya. Nah, kalau akhirnya terjadi break itu tembus ya. Ya, jadi kayak kita menerobos tembok zaman dulu ya. Perangan di zaman dulu kan ada benteng gitu ya, itu berusaha ditembus. Kalau ketembus gitu ya, akhirnya apa? Masuk ya, masuk benteng tersebut. Nah, ini kalau ketembus dari turun jadi naik ya. Nah, ini kita bisa kasih garis di sini horizontal ya. Ini juga dikasih garis horizontal gitu ya. Semuanya ini pakai garis lurus-lurus aja sederhana ya. Kemudian apa? Kita tentukan target ya Bapak dan Ibu sekalian, setelah tahu istilahnya arah tren gitu ya. Kita tentukan target, misalnya ini belum ada pergerakannya ya. Kita bisa tentukan arah target ya. Ketika kita tentukan target seperti ini nih Bapak dan Ibu sekalian, ya posisi tertinggi ini sama dengan posisi tertinggi ini, kita kasih garis horizontal ya. Kemudian kita bisa kasih juga garis horizontal di sini. Ini sebagai target, maksudnya kalau naik, targetnya sampai mana? Nah, berdasarkan posisi tertinggi ini, kita kasih garis horizontal. Oh, kalau lewatin ini, nanti akan ke sini nih prediksinya. Begitu juga begini. Kita berdasarkan posisi tertinggi ini, kita buat juga garis horizontal. Akhirnya kita tahu, oh, kalau nembus ini, ya akan kemana? Ke sini. Ya, demikian juga kita buat garis horizontal yang lain berdasarkan posisi tertinggi sebelumnya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi pakai cara yang sederhana, hanya berdasarkan
garis-garis aja, garis trend line maupun garis horizontal. Ya. Nah, kemudian kita baru tentukan apa posisi buy di sini. Ya, setelah apa? Setelah break di sini. Ya, lewatin posisi tertinggi ini, lewatin posisi tertinggi ini. Di 13667. Lalu stop loss-nya di mana di sini? Di bawahnya ini. Ya, karena apa? Kalau udah ini terobos ini, kemudian melewati ini prediksinya akan apa? Reversal, alias harga akan berbalik, naik dari turun jadi naik. Jadi kita bisa pasang stop loss di sini, buy di sini, ya ini batas rugi. Kemudian kita pasang di sini TP1, ya, TP2, ya di target-target yang kita pasang, TP3 gitu ya, TP4 seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mau di mana nih kita ngambil profitnya? Terserah Bapak dan Ibu sekalian. Kalau merasa di sini sudah cukup gitu ya, bisa diambil profitnya di situ. Atau mungkin, oh ini ternyata masih bergerak naik nih, saya terusin aja, bisa, nggak apa-apa gitu ya. Terusin, bahkan sampai ke sini ya. Kalau mau diterusin, nggak apa-apa ya. Ini sesuai dengan apa selera Bapak dan Ibu sekalian yang mau ambil taking profitnya di mana gitu ya. Hmm. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, begitulah cara untuk mengambil posisi trading ya, dengan cara apa? Menggunakan garis horizontal ini maupun garis trend line ya. Ini secara teknikal yang sederhana. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang mau menanyakan nih di sini mengenai analisa yang sederhana ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ada mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang pernah menggunakan garis-garis ini? Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Ada Ibu Rida, Pak Agung, Pak Laudia Nabila, ada Ibu Rita, ada Ibu Lisna. Kira-kira ada yang ditanyakan Bapak dan Ibu sekalian? Bentar. Oke, Tidak sepertinya ada? udah pada ini ya, udah pada jelas ya Pak tentang materi hari ini. Ya, soalnya sederhana sih. Oke. Oh, Kalau udah nggak ada Halo, pertanyaan lagi, mungkin kita bisa tutup aku mau nanya, ya. Boleh dari Kiki. Ibu. Oke, dari Ibu Fitri Kiki. Silakan. oke. Kiki aja, Kak. Oke, Ya, silakan. Bapak, aku mau nanya dong, ada tips gak buat kita nih untuk kan maksudnya akhir-akhir ini kita nih lagi kurang gimana ya? Lagi kurang bagus aja gitu untuk ngolah datanya. Kira-kira ada tips gak nih untuk kita buat lebih bagus lagi ke depannya gitu. Mengolah Iya. data maksudnya data ekonomi. Jadi Benar, gini, Pak. eh, mengenai ini ya, mengenai apa? hmm, kita bisa infokan sih sebenarnya ya, kalau misalnya sebentar, saya share screen. Sebentar. Oke, ini Bapak dan Ibu sekalian mungkin bisa dicatat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini sebenarnya prinsip dasar dalam melakukan trading sebelum masuk pasar ya.
Jadi terkadang sih banyak orang yang awam nggak tahu nih gimana sih untuk memulai trading gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu dikasih tahu ya, bahkan buat diri kita sendiri gitu ya, untuk mengetahui arah tren pasar dan koreksi. Ini nih poin pentingnya nih ya. Jadi kita akan bisa sukses dalam trading kita gitu ya. Ambil posisi paling tepat yaitu kalau kita sudah tahu ini arah tren pasar dan koreksinya. Jadi kita bisa misalnya nih eh, kita melihat pergerakan harga misalnya seperti ini ya. Sebentar. Ini belum share screen ya. Udah kelihatan nggak? Belum ya. Iya, belum, Pak. Ini saya contohkan di sini aja ya. Saya contohkan di sini nih di gold lah ya. Kebanyakan orang main gold nih ya. Eh, saya ini dulu. Oke, saya kasih contoh seperti ini ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini kita bisa lihat, jadi eh, bisa kita tunjukkan juga misalnya ya, kalau yang trading ternyata bukan kita gitu, tapi mungkin ada yang keluarga kita atau apa kayak begitu ya. Siapa tahu ada yang begitu ya. Nah, ini kita bisa kasih tahu bahwa karena saya pernah begini ya, pernah lihat ada orang yang datang ke saya, dia nggak pakai indikator apa-apa, dia cuma ngomong begini sambil lipat tangan begini, oh itu naik nih, oh itu bakal turun tuh, oh ini bakal terus turun tuh, kayak begitu. Dan ternyata benar terjadi demikian, ya. Kenapa? Gitu. Dia cuma lihat begini aja, Bapak dan Ibu sekalian. Ini terlihat, ya, ini sedang turun gitu ya, kemudian naik, tapi kemudian ada turun begini, nggak lewatin ini lagi nih. Sehingga dia langsung bilang, oh itu turun tuh. Dan benar, turun. Apalagi setelah apa? Benar, ngelewatin posisi terendah ini, gitu ya. Dia ngelihat bahwa posisi tertingginya ini, setelah ini mulai kelihatan turun, posisi tertinggi ini kan jadi posisi tertinggi berikutnya, ya. Tapi posisi tertinggi berikutnya ini masih lebih rendah dibandingkan posisi tertinggi yang sebelumnya, gitu ya. Nah, ketika ini naik turun naik turun naik turun gitu ya, ini masih datar gitu ya. Nah, begitu ke break gitu ya, dia bilang, oh itu terus turun kayak gitu ya, nggak pakai indikator. Dia cuma ngelihat perbandingan ini kan kelihatan jelas nih. Nggak pakai seandainya pakai garis, ini pakai garis horizontal ini kan begini nih, tuh ya, ya kan? Begitu ke break, oh itu bakal turun. Kita bisa tunjukin itu ini bakal turun nih, ya begitu, ya. Dan ternyata benar, ya. Nah, begitu ini kembali naik, ya. Kemudian apa? Kemudian akhirnya lihat begitu sampai di sini mentok, mentok. Pas balik ke sini, ya, naik begini, ngelewatin apa? Posisi tertinggi ini. Oh, itu bakal naik tuh. Kayak begitu ya. Nah, naiknya kemana? Ya, cuma pakai target di sini aja, Bapak dan Ibu sekalian. Tek horizontal nih, kalau naik nih berdasarkan posisi tertinggi ini. Tuh ya, sesuai itu ya. Nah, akhirnya apa? Pas sampai sini nih. Ya, ini bukan kebetulan nih. Ya, pas lewatin ini naik ya karena ngelewatin posisi tertinggi ini sebelumnya, naik arah kemana nih targetnya? Pasang garis horizontal ini berdasarkan tertinggi ini, pas sampai sini. Ya, habis itu nggak kuat lagi nih naik, ya, nggak nembus lagi. Tahu-taunya tembusnya turun. Nah, turun ini akhirnya break kemana nih? Ya, tinggal pakai ini
berdasarkan posisi terendah ini. Tep, ses, kan? Cuma nembus sedikit aja, habis itu balik lagi kayak gitu. Nah, dengan nunjukin ini aja ya, itu kalau kita ngerti ya, kita enak nih ya untuk melakukan trading. Apalagi kalau kita mau ngajak misalnya teman kita juga untuk trading bareng-bareng kayak begitu. Nih aku punya metode nih berdasarkan harga tertinggi, terendah, pakai garis-garis kayak begitu. Enak nih untuk tradingnya. Nah, itu bisa diajak seperti itu, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi tipsnya ini dipraktekin aja berdasarkan posisi tertinggi dan terendah sebelumnya. Pakai garis-garis, ini ada garis horizontal, ada juga garis yang miring ini, ya. Garis yang miring ini untuk apa? Untuk misalnya narik garis dari sini buat tahu trennya tuh, ya kan? Begitu break ini, terus kemudian break garis horizontal ini, naik deh dia. Ambil posisi buy. Berapa dapat profitnya? Dapat profitnya di sini 40-an lah tipsnya. Mantap kan? Ya. Kalau 0,1 lot dapat $40. Kayak begitu ya. Jadi seperti itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi, bisa kita tutup mungkin ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya nih? Di sini ada Bapak Personel. Gimana, udah trading di Java belum, Pak? Kalau belum trading di Java, yuk segera join di Java Global Feature sekarang untuk mendapatkan edukasi dan signal setiap hari dari Java. Betul sekali. Ya, ada update-update juga dari kita ya, Bapak dan Ibu sekalian. Update-update pergerakan harga di pagi, siang, maupun malam. Terutama untuk main gold. Lengkap ya, Pak? Lengkap. Nah, di sini juga ada Ibu Rita nih. Gimana tradingnya, Bu? Semangat tradingnya ya. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih Pak Lindu mengenai penjelasan tentang dasar-dasar penggerak harga mata uang. Dan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, dapat menghubungi tim kami dari Java Global Features. Untuk Bapak Ibu yang belum trading, yuk join Java Global Features sekarang, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi forex seperti webinar formula hari ini. Dan kita juga ada event lain seperti live market sesi Amerika setiap hari Selasa jam 8 malam. Untuk Bapak Ibu yang sudah join, juga ada private coaching, layanan support market update, dan signal setiap hari. Bapak Ibu juga bisa tonton nih video edukasi trading forex, gold, oil, Nasdaq untuk pemula sampai expert dari Java di YouTube channel Java Global Features. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam profit. Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawalnya juga cepat, gak pakai lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja.